Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah, NIM B101181056. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan ekonomi publik, peranan pemerintah, teori barang swasta, teori barang publik, dan kegagalan pasar. Baiklah, kita akan membahas bab pertama, yaitu pendahuluan tentang ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang publik, masyarakat, pemerintah, dan negara. Ekonomi publik diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang peranan pemerintah dalam kehidupan ekonomi, seperti kebijakan subsidi, pajak, kesehatan, teknologi, pangan, dan lain sebagainya. Ilmu ekonomi publik disebut juga dengan ilmu keuangan negara karena membahas tentang pemasukan dan pengeluaran negara. Peranan pemerintah sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian. Peranan pemerintah terbagi menjadi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Peranan alokasi berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian. Peran distribusi menyangkut upaya pemerintah mendistribusikan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat kepada orang yang berhak sehingga mencapai keadilan. Selanjutnya yaitu peran stabilisasi. Pemerintah harus memastikan bahwa perekonomian dalam keadaan full employment atau kesempatan kerja penuh dengan harga-harga stabil. Peranan pemerintah tidak lepas dari peranan dalam ekonomi mikro dan peranan dalam ekonomi makro. Ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta menentukan harga pasar dan kuantitas barang dan jasa. Peranan pemerintah dalam ekonomi mikro contohnya yaitu memberi bantuan kepada pengusaha agar bisa memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya, ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari secara keseluruhan bidang ekonomi. Peran pemerintah dalam ekonomi makro contohnya adalah mengelola dan mengawasi pergerakan dan pertumbuhan inflasi. Kita akan membahas tentang teori barang swasta. Barang swasta merupakan barang yang disediakan oleh pasar atau swasta. Barang swasta ini dihasilkan dengan alokasi sumber daya swasta. Untuk memperoleh barang tersebut dibutuhkan pengorbanan. Sifat dari barang swasta yaitu harga barang swasta ditentukan oleh pasar permintaan dan penawaran dan eksternalitasnya dapat ditekan. Eksternalitas merupakan dampak yang dapat dirasakan oleh pihak ketiga. Eksternalitas terdiri dari positif yaitu manfaat dan negatif yang berupa biaya. Contoh barang swasta yaitu misalnya pabrik tekstil. Pabrik tekstil ini memiliki eksternalitas positif yaitu adanya pabrik tekstil akan menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar sehingga meningkatkan pendapatan bagi warga sekitar dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, pabrik tekstil ini tidak hanya memiliki nilai eksternalitas positif saja, namun ada nilai eksternalitas negatifnya, yaitu di mana limbah dari pabrik tekstil ini jika tidak dikelola dengan baik akan mencemari lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori barang publik. Barang publik yaitu barang yang disediakan oleh pemerintah apabila dikonsumsi oleh individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi orang lain. Jadi, manfaat dari barang publik ini tidak hanya dirasakan oleh satu orang, tetapi dapat dirasakan oleh semua orang. Jadi, dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kita ambil contoh barang publik yang ada di Kota Pontianak yaitu salah satunya Taman Alun-Alun Kapuas. Taman Alun-Alun Kapuas merupakan barang publik yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Taman Alun-Alun Kapuas ini juga memiliki eksternalitas positif maupun eksternalitas negatif. Eksternalitas positif dari Taman Alun-Alun Kapuas, masyarakat dapat menjadikan Taman Alun-Alun Kapuas sebagai tempat destinasi wisata atau rekreasi keluarga dan bisa juga dimanfaatkan untuk mencari nafkah seperti berjualan di Taman Alun-Alun Kapuas. Eksternalitas negatifnya yaitu banyak sampah berserakan di Taman Alun-Alun Kapuas sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi para pengunjung. Dan para petugas kebersihanlah yang harus membersihkan sampah-sampah tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien atau ketimpangan antara produsen dan konsumen.
Kegagalan pasar dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu monopoli, eksternalitas positif ataupun negatif, faktor domestik yang tidak sempurna, krisis, inflasi, pengangguran, distribusi pendapatan, dan lain sebagainya. Contoh kasus dari kegagalan pasar yaitu pada saat pandemi corona ini, pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan alat kesehatan seperti masker, APD untuk tenaga medis. Kegagalan pasar tidak hanya terjadi dalam bidang kesehatan, tetapi juga dalam bidang transportasi, di mana bidang transportasi dikurangi jam operasionalnya sehingga membuat ketidaknyamanan bagi masyarakat. Dalam pasar juga terjadi dalam sektor perdagangan dan sektor UMKM, karena dengan adanya kebijakan social distancing membuat para pedagang UMKM mengalami penurunan pendapatan sehingga mengalami penurunan kesejahteraan. Oleh karena itu, peranan pemerintah sangat penting untuk mengatasi kegagalan pasar, sehingga dapat tercapai kesejahteraan bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.